Inilah yang membuat Invinikal berbeda dengan kalsium pada umumnya yang kita kenal sebagai kalsium laktat, kalsium karbonat, dan kalsium sulfat. Zat ini bersifat asam, serta kita tidak bisa menyeimbangkan zat asam racun dalam tubuh manusia. Dan jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan aliran darah tersumbat serta mengakibatkan batu ginjal. Kalsium pada umumnya adalah kebanyakan kalsium campuran dan saat pemakaian harus disertai dengan vitamin D atau asam sitrat agar diserap tubuh. Tetapi cara ini kalsium yang diserap di dalam tubuh hanya sebagian kecil saja. Invinikal dapat mengatasi gejala membatu karena kalsium yang terkandung di dalamnya adalah kalsium yang bersifat ion. Makanan yang menyebabkan darah bersifat asam tidak dapat kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan Invinikal. Dengan mengkonsumsi Invinikal yang bersifat basa atau alkali, maka tubuh tidak perlu lagi meminjam kalsium dari tulang dan gigi untuk menetralisir makanan yang menyebabkan darah bersifat asam. Bahkan, Invinikal membantu meningkatkan fungsi tulang dan gigi. Kemudian, Invinikal memelihara sumsum tulang belakang agar dapat memproduksi sel darah baru dengan baik. Ketika kondisi seperti ini berjalan setiap hari, maka tubuh kita pun akan senantiasa sehat. Saudara, ada 3 hal yang menjadi keunikan daripada Invinikal. Yang pertama adalah Invinikal dapat membantu Anda mengetahui kondisi kesehatan di dalam tubuh Anda melalui rasa yang ditimbulkan di dalam lidah. Contohnya, ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasakan sangat pahit, itu artinya ada gangguan atau ada kinerja di dalam liver dan empedu yang kurang maksimal. Kemudian ketika kita mengkonsumsi Invinikal, kita merasa sepat atau seperti kita makan salak. Nah, itu artinya ada gangguan atau kinerja yang tidak sempurna di dalam pencernaan kita. Kemudian ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kemudian kita merasa rasanya sangat amis atau bau pesing, itu artinya ada 3 kondisi. Yang pertama adalah syaraf otak kita sangat lelah. Itu bisa diakibatkan karena kita kurang tidur, atau kita tidur terlalu larut malam, atau kualitas tidur kita yang buruk. Mungkin juga bisa terjadi karena kita terlalu banyak bekerja menggunakan pikiran kita. Kemungkinan yang kedua adalah kinerja hormon di dalam tubuh kita juga tidak stabil. Dan kemungkinan yang ketiga adalah dalam satu hari kita kurang meminum air putih, dan biasanya kita meminum air putih tidak lebih dari 3 liter. Dan kemudian saudara, ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa asam seperti asam jeruk atau kecut, itu artinya ada gangguan di saluran pembuluh darah. Jadi bisa jadi itu adalah penyumbatan pembuluh darah menuju ke jantung. Ada lagi, ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa bau yang tidak nyaman, itu artinya kita mempunyai gangguan di saluran pernafasan berupa alergi, radang paru-paru, dan juga mempunyai kemungkinan TBC. Ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa pedas, sedikit seperti rasa pedasnya cabai, itu artinya ada gangguan pada pegal linu, otot, dan tulang. Kemudian saudara, ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa rasanya asin, itu artinya ada gangguan pada saluran kencing atau kandung kemih. Bagaimana ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan rasanya adalah tawar atau hambar? Saudara, ketika Anda mengkonsumsi Invinikal dan Anda merasa tawar atau hambar, saya ucapkan selamat kepada Anda. Karena hari itu kondisi tubuh Anda adalah kondisi tubuh yang normal atau sehat. Jadi, seberapa tawar Invinikal yang dapat Anda rasakan? Silakan mencoba. Keunikan yang kedua adalah setelah Invinikal dicampurkan dengan air mineral 600 ml, akan terlihat seperti seolah-olah ada butiran salju. Saudara, itu bukanlah endapan, tetapi itu adalah hasil ikatan mineral yang diikat oleh Invinikal sehingga tampak sedemikian rupa. Nah, saudara, semakin banyak butiran salju yang terlihat, itu menandakan bahwa kualitas air mengandung mineral yang sangat banyak sekali.
Nah, kalau seandainya Invinikal kita campurkan dengan air yang bersifat RO atau reverse osmosis, maka kita tidak akan melihat adanya butiran-butiran salju tersebut. Maka saudara, dari sini pun kita dapat melihat bagaimana kualitas air dan berapa banyak mineral yang terkandung di dalamnya melalui Invinikal. Keunikan yang ketiga adalah Invinikal tidak ada efek samping. Namun, Invinikal mempunyai reaksi awal. Saudara, ketika kita mengkonsumsi Invinikal akan terjadi proses detoksifikasi atau proses membuang racun. Jadi proses ini mungkin kita dapat merasa sedikit pusing atau sering buang air, atau mungkin kita ada sedikit sariawan, atau juga mungkin bisa sedikit gatal-gatal. Tetapi tidak apa-apa, proses ini tidak akan berjalan lama. Kemudian akan terjadi regenerasi sel dalam jumlah yang sangat besar. Dan saudara, Invinikal dapat membantu untuk mengembalikan sensitivitas syaraf kita. Jadi saudara, banyak sekali keunikan-keunikan dari Invinikal ketika Anda mengkonsumsinya. Invinikal dapat digunakan dengan berbagai cara. Tentu saja yang utama adalah dengan cara kita meminumnya. Hasilnya akan sangat maksimal ketika kita mengkonsumsi 2-3 kapsul per harinya. Invinikal juga dapat digunakan untuk disemprot, mencuci sayur dan buah, mencuci daging yang akan dimasak, mencuci beras dan memasak nasi, dicampurkan dengan jus buah, dicampurkan pada susu kacang kedelai, dioleskan pada luka, dan lain-lain. Saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam mengkonsumsi Invinikal. Yang pertama adalah Invinikal tidak disarankan untuk kita langsung menelan kapsul tanpa dicampurkan dengan air. Namun apabila terjadi ketidaksengajaan mengkonsumsi langsung, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, kita cukup dengan meminum air dalam jumlah yang lebih banyak. Yang kedua adalah ketika kalau kita dalam masa perawatan dan mengkonsumsi obat-obat dari dokter, kita boleh mengkonsumsi Invinikal, namun diberikan jeda waktu kurang lebih sekitar 1-2 jam. Jadi, kinerja dari Invinikal dapat membantu proses kinerja obat dari dokter untuk membantu Anda menjadi lebih cepat dalam recovery kesehatan Anda.